Toksikan, terutama yang ada di tempat kerja, sangat beragam jenis maupun bentuknya. Berikut beberapa contoh toksikan yang umum di tempat kerja. Logam seperti timbal, merkuri, kadmium, kromium, kobalt, arsen, aluminium, berilium, nikel, dan mangan. Pelarut atau solvent misalnya hidrokarbon alifatik, aromatik bersubstitusi benzena, toluen, kloroform, formaldehyde, alkohol ester. Gas antara lain karbon monoksida, ozon, hidrogen sianida, fosgen, sulfur oksida, nitrogen oksida. Pestisida yaitu organofosfat, organoklorin, karbamat, wolfarin. Partikel di udara seperti silika basebas dan asbes. Selain jenis-jenis yang telah disebutkan, masih banyak toksikan lain baik dalam bentuk unsur maupun senyawa yang berpotensi memajang pekerja di tempat kerja. Ada berbagai macam istilah yang sering digunakan. Istilah-istilah tersebut antara lain adalah xenobiotika, adalah istilah umum yang digunakan untuk menyatakan zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Xenobiotika dapat memberikan berbagai keuntungan seperti obat-obatan atau yang dapat bersifat racun seperti timbal. Toksikan adalah segala jenis bahan yang dapat memberikan efek yang berlawanan atau merugikan. Zat toksik dapat berada dalam bentuk fisik seperti radiasi, kimiawi seperti sianida maupun biologis bisa ular. Toksin merupakan toksikan yang berupa protein spesifik yang dihasilkan secara ilmiah oleh makhluk hidup. Contoh, tetanus yang disebabkan toksin yang diekskresikan oleh bakteri Clostridium tetani. Toksisitas yaitu kapasitas intrinsik dari suatu toksikan yang dapat menimbulkan efek bagi organisme. Bahaya atau hazard adalah potensi terrealisasinya toksisitas suatu agen pada situasi tertentu. Risiko atau risk merupakan kemungkinan terrealisasinya suatu bahaya atau hazard. Safety berarti kemungkinan tidak terrealisasinya suatu bahaya. Dosis adalah unit yang menyatakan pajanan terhadap bahan kimia, fisik, atau biologis yang sampai ke organ sasaran. Dosis diekspresikan sebagai unit berat atau volume per unit luas permukaan tubuh. Misalnya miligram per kilogram berat badan, mililiter per kilogram berat badan, atau miligram per meter kubik, parts per million atau ppm, atau parts per billion atau ppb. Simpul pemantauan toksikan merupakan tahapan-tahapan yang dapat dilakukan dalam mengidentifikasi hingga mengendalikan sebuah toksikan beserta efeknya di tempat kerja. Simpul pemantauan dibagi menjadi 3 tahapan yaitu pemantauan lingkungan. Pemantauan lingkungan merupakan simpul pemantauan pertama. Pada tahapan ini yang dilakukan adalah pengukuran kadar toksikan di lingkungan kerja. Simpul ini dikembangkan oleh ahli higiene industri atau higienis industri dan hasil pemantauan dievaluasi dengan mengacu pada nilai ambang batas di lingkungan kerja. Pemantauan biologi. Pemantauan biologi ini merupakan simpul pemantauan yang kedua. Pada tahapan ini yang dilakukan adalah pengukuran dosis toksikan di dalam tubuh pekerja. Dosis tersebut dapat diambil dari marker biologik atau biomarker pekerja yang terpajan toksikan. Simpul pemantauan ini dikembangkan oleh ahli toksikologi atau toksikolog dengan mengacu pada indeks pajanan biologi. Surveillance kesehatan merupakan simpul pemantauan yang terakhir. Pada tahapan ini dilakukan pemeriksaan kesehatan dan diagnosis penyakit akibat kerja terhadap pekerja yang positif terpajan toksikan di lingkungan kerja. Simpul pemantauan ini biasa dikembangkan dan dilakukan oleh dokter, terutama dokter spesialis okupasi yang sangat mengetahui toksikan apa saja yang berpotensi memajang pekerja di suatu tempat kerja. Dokter kesehatan kerja di perusahaan melakukan surveillance kesehatan berdasarkan ilmu yang telah dikembangkan. Dengan dilakukannya tahap demi tahap dari simpul pemantauan ini diharapkan toksikan di tempat kerja dapat dikenali dan dikendalikan dengan baik hingga tidak menimbulkan efek buruk bagi pekerja. Baik teman-teman, dengan demikian selesai sudah sesi pengantar toksikologi industri. Pada sesi berikutnya teman-teman akan mempelajari tentang pajanan atau exposure dan juga dosis respons yang merupakan konsep dasar dalam toksikologi industri. Sampai jumpa.